Assalamualaikum wargi sadayana wilujeng petepang deui di channel Simkuring. Mugia wargi sadayana dipaparin kesehatan tur kabagjaan. Amin ya robbal alamin. Lelaki cerdas, bagian 1403, untuk menjalani kehidupan kedua. Zhang Tianzun bergumam pada dirinya sendiri. Kata-kata itu bergema di ruangan yang sunyi, seolah membawa kekuatan khusus, menyebabkan mata yang mulia Zhang yang semula tenang tiba-tiba bersinar terang. Untuk menjalani kehidupan kedua, dia mengulanginya lagi, kali ini dengan sorot mata yang lebih terang. Setelah mencapai tingkat kedewasaannya saat ini, ia telah mengalami 10.000 tahun penuh liku-liku kehidupan, menyaksikan kebangkitan dan kejatuhan banyak jenius, serta melihat kebangkitan dan kejatuhan banyak sekte dan dinasti besar. Ia telah lama memahami makna hidup dan mati. Namun, 5 kata sederhana itu, menjalani kehidupan kedua, tetap mengguncang bahkan pakar puncak yang hampir setara dengan kaisar ini. Itu benar-benar menentang takdir. Ini adalah lompatan untuk meraih ciptaan dari langit dan bumi. Lompatan pamungkas untuk membebaskan diri dari belenggu kehidupan. Itulah impian tak terhitung banyaknya kultivator yang masa hidupnya akan segera berakhir. Zhang Tianzun tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap Ye Qiu, dan bertanya dengan mata menyala-nyala, "Yang mulia, apakah Anda benar-benar mengatakan itu? Tidak perlu harta karun yang langka dan berharga, hanya kemauan yang kuat saja sudah cukup untuk menjalani kehidupan kedua." Ye Qiu bertemu dengan tatapan Zhang Tianzun, dan hatinya sedikit bergetar. Sebenarnya, dia mengucapkan kata-kata ini secara spontan untuk memberi Zhang Tianzun lebih banyak harapan dan motivasi. Yang mulia hanya menyebutkan bahwa lonceng kekacauan dapat membantu memperpanjang hidup, tanpa menyebutkan kehidupan kedua. Tetapi pada saat ini, melihat tatapan mata yang mulia surgawi matahari ungu, Ye Qiu hanya merasakan tekad yang kuat. Dia mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata dengan tegas, "Ya, yang mulia raja yang mengatakannya." Dia berkata, "Langit dan bumi itu kekal. Tetapi manusia itu tidak kekal, umur manusia terbatas, tetapi hati seorang Taois tidak terbatas." Orang yang benar-benar kuat dapat memiliki tubuh fisik yang membusuk dan jiwa yang hancur, tetapi kemauan dan hati Dao mereka tidak dapat dihancurkan. Guru besar, kultivasi Anda tak tertandingi di gurun timur, dan bahkan di seluruh dunia kultivasi pun jarang ada yang mampu menandinginya. Ini menunjukkan betapa kuatnya tekad Anda. Jika ada seseorang di dunia ini yang dapat membuka pintu menuju kehidupan kedua tanpa bergantung pada hal-hal eksternal, semata-mata melalui kemauan sendiri, maka orang itu tidak lain adalah kamu. Kata-kata ini terdiri dari 7 bagian kebenaran dan 3 bagian dorongan semangat. Kata-kata itu diucapkan dengan ketulusan yang mendalam dan kekuatan yang menggema. Zhang Tianzun tiba-tiba mendongakkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, suaranya begitu keras hingga membuat ruangan berdengung. Tawanya riang dan tak terkekang, membawa rasa keberanian yang telah lama hilang, seolah menyapu bersih kesedihan dan suasana mencekam beberapa hari terakhir. Kulitnya, yang sebelumnya sudah kembali merona, kini tampak lebih berseri-seri, dan cahaya tajam di matanya hampir terpancar. Sungguh kebenaran yang mendalam. Tubuh fisik mungkin binasa, tetapi hati seorang Taois tidak terbatas. Zhang Tianzun tiba-tiba berdiri. Meskipun tubuhnya kurus, tulang punggungnya tegak, dan aura seorang ahli tingkat puncak tanpa sengaja terungkap. Karena Baginda sangat menghargai saya, dan karena Changsheng sangat berbakti kepada orang tuanya, maka saya akan mengasingkan diri selama 1 tahun. Zhang Tianzun berkata, orang tua ini ingin melihat apakah hati Dao ini, yang telah diasah selama lebih dari 10.000 tahun,
benar-benar dapat memberiku kehidupan kedua ini. Ia mengamati kerumunan itu. Tatapannya penuh penghinaan. Jika aku berhasil keluar dari pengasingan, aku akan minum-minum dan mendiskusikan Dao yang agung bersama kalian semua. Jika aku gagal. Ziyang Tianzun terdiam sejenak, lalu tersenyum acuh tak acuh. Setidaknya itu membuktikan bahwa aku pernah menentang takdir dan menjalani hidup tanpa penyesalan. Kata-kata berani ini membangkitkan emosi semua orang yang hadir. Keempat pendekar pedang abadi itu sangat gembira, hingga mata mereka memerah. Mereka tidak pernah menyangka bahwa tuan mereka masih bisa begitu bersemangat di saat seperti ini. Mereka seolah melihat kembali tetua agung yang pernah berkeliaran bebas dengan pedangnya, tak terkalahkan di gurun timur. Guru besar pasti akan berhasil, kata Ye Qiu tanpa ragu, sambil memegang lonceng kekacauan dengan kedua tangan dan menyerahkannya kepada Ziyang Tianzun. Lonceng kekacauan tergeletak tenang di telapak tangan Ye Qiu, tanpa cahaya yang menyilaukan, namun memiliki aura yang menekan ruang dan waktu. Ye Qiu berkata, "Guru besar, lonceng ini sekarang milik Anda. Aku akan memberitahumu mantranya sebentar lagi, dan kemudian kamu akan dapat mengendalikannya dengan bebas serta masuk dan keluar sesuka hati. Kecepatan aliran waktu dan ruang di dalam jam juga dapat Anda atur sendiri." Begitu selesai berbicara, bibir Ye Qiu bergerak sedikit, dan dia menggunakan teknik telepati untuk mengirimkan mantra pengendali lonceng kekacauan kepada Ziyang Tianzun. Ziyang Tianzun menerima lonceng kekacauan itu, matanya berbinar-binar, dan berseru, "Sungguh artefak ruang dan waktu yang luar biasa. Artefak ini memberikan keabadian, tetapi harta karun seperti ini. Kau." Guru besar, Ye Qiu menyela dan berkata sambil tersenyum, "Sebaik apapun harta karun itu, tetap saja ditujukan untuk digunakan oleh manusia. Saat ini, harta karun itu paling cocok untuk Anda." Ziyang Tianzun menatap Ye Qiu dalam-dalam, tidak berkata apa-apa lagi, lalu menyimpan lonceng kekacauan itu. "Guru besar, kapan Anda berencana untuk mengasingkan diri?" tanya Ye Qiu. Sebelum Ziyang Tianzun sempat menjawab, Chang Mei Zhenren sudah mendekat sambil terkekeh. "Senior Ziyang, lihat, Anda baru saja bangun, dan keempat pendekar pedang abadi baru saja mencapai puncaknya. Ini benar-benar perayaan ganda, sebuah momen yang menggembirakan. Bagaimana kalau kita berkumpul bersama malam ini dan minum sepuasnya, sebagai perayaan kebangkitanmu dan juga untuk memberi selamat kepada keempat pendekar pedang abadi?" Soal mengasingkan diri, itu tidak akan membuat perbedaan 1 atau 2 hari, kan? Ziyang Tianzun tersenyum dan menggelengkan kepalanya, berkata, "Chang Mei, aku menghargai kebaikanmu, tetapi tidak ada waktu yang lebih baik daripada sekarang, karena kau telah memutuskan untuk mengasingkan diri. Mari kita mulai sekarang." Dia melirik semua orang dan berkata, "Pesta dan perayaan adalah untuk kalian para pemuda. Hatiku sekarang tenang. Jika aku berhasil, ketika aku keluar dari pengasingan, aku akan minum 30.000 gelas anggur bersama semua orang dan minum sampai kita benar-benar mabuk." Semua orang mengerti bahwa Yang Mulia Ziyang ingin segera mengasingkan diri. Meskipun semua orang merasa sedikit enggan, mereka memahami keinginan Ziyang Tianzun untuk memanfaatkan setiap detik sebaik-baiknya, karena hidup itu berharga dan setiap momen tidak boleh disia-siakan. Tatapan Ziyang Tianzun menyapu semua orang, ekspresinya perlahan menjadi serius. Dia berkata, "Sebelum saya mengasingkan diri, saya ingin menyampaikan beberapa patah kata kepada kalian." Semua orang melihat Ziyang Tianzun. Ziyang Tianzun pertama-tama berbicara kepada keempat pendekar pedang abadi. "Kalian berempat baru saja mencapai alam yang lebih tinggi. Ingat, kalian harus menjaga diri dari kesombongan dan kenekatan. Jalan kultivasi itu seperti mendayung melawan arus.
Jika kamu tidak maju, kamu akan tertinggal. Kuharap kamu akan tekun dan gigih, serta berusaha untuk mencapai terobosan lain sesegera mungkin. Sebagai pemimpin sekte, Yunshan memiliki banyak urusan yang harus diurus. Kau harus melakukan yang terbaik untuk membantunya melindungi sekte pedang Qingyun dan menjaga fondasi ini di Gurun Timur. Baik Tuan, jawab keempatnya dengan hormat. Ziyang Tianzun tiba-tiba mengganti topik pembicaraan. Nadanya menjadi tegas. Selain itu, jika kalian menghadapi cobaan lain di lain waktu, kalian berempat sama sekali tidak diperbolehkan menghadapinya bersama lagi. Bagi 4 orang untuk menjalani cobaan bersama bukanlah keberanian, melainkan bunuh diri. Jalan surga itu seimbang. Ketika banyak orang menghadapi malapetaka yang sama, kekuatan cobaan itu tidak hanya terakumulasi, tetapi berlipat ganda secara eksponensial. Kamu sangat beruntung bisa berhasil kali ini, tetapi tidak boleh ada kesempatan kedua. Apakah kamu mengerti? Mengingat malapetaka dahsyat yang pernah mereka saksikan sebelumnya, keempat pendekar pedang abadi itu masih gemetar dan dengan cepat berkata, murid ini tidak akan pernah berani mengulangi kesalahan seperti itu. Ziyang Tianzun kemudian mengangguk sedikit dan mengalihkan pandangannya ke Yunshan. Yunshan, sekte pedang Qingyun, kalian harus menjaganya dengan baik. Ziyang Tianzun berkata dengan sungguh-sungguh. Suksesi sebuah sekte bergantung pada hati para anggotanya dan pada aturan-aturannya. Jika ada urusan internal, kalian harus menanganinya sesuai dengan aturan sekte, dengan tidak memihak dan tegas. Jika kalian menghadapi musuh dari luar. Kilatan dingin terpancar di mata Ziyang Tianzun. Jangan tunjukkan belas kasihan. Jangan tunjukkan belas kasihan. Bunuh mereka yang pantas mati. Penggal kepala mereka yang pantas dipenggal. Sekte pedang Qingyun kita telah berdiri tegak di Gurun Timur selama bertahun-tahun, tidak pernah bergantung pada perdamaian. 1 pukulan dapat mencegah 100 pukulan lainnya, mengerti? Tenanglah, Tetua Agung, saya mengerti, jawab Yunshan dengan sungguh-sungguh, memancarkan keagungan seorang pemimpin sekte. Bagus kau mengerti. Ziyang Tianzun mengangguk dan menatap Ye Wushuang. Tuan, Ye Wushuang melangkah maju. Ziyang Tianzun berkata, selama aku mengasingkan diri, kau akan bertanggung jawab atas sekte ini. Jika musuh yang kuat menyerang, tidak perlu menunggu aku keluar dari pengasingan, dan tidak perlu khawatir tentang yang kuat menindas yang lemah. Singkatnya, siapapun yang menyinggung Qingyun akan dieksekusi. Kata tunggal eksekusi memancarkan aura pembunuh yang mengerikan, dan suhu di ruangan itu seolah turun beberapa derajat. Murid mengerti, jawab Ye Wushuang. Akhirnya, tatapan yang mulia Ziyang tertuju pada Ye Qiyu dan Yunsi. Melihat pasangan yang sempurna itu, senyum ramah akhirnya muncul di wajah serius Ziyang Tianzun. Kalian berdua, kata Ziyang Tianzun sambil tersenyum. Ye Qiyu dan Yunsi sama-sama merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Benar saja, Ziyang Tianzun berkata, kalian berdua sudah bersama begitu lama, sudah saatnya memikirkan hal-hal serius. Ini urusan serius, pipi Yunsi langsung memerah, dan dia samar-samar menebak apa yang akan dikatakan Ziyang Tianzun. Ye Qiyu juga tampak malu dan terbatuk, guru besar, saya. Apa maksudmu? Apa yang kalian berdua lakukan? Aku akan segera punya bayi, agar aku juga bisa merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang Grandmaster. Ziyang Tianzun menyela perkataannya, sambil tersenyum, kalian berdua sebaiknya segera punya bayi, agar aku juga bisa merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang Grandmaster. Apakah tulang-tulang tuaku ini mampu bertahan hingga hari di mana aku bisa menggendong cucuku? Bergantung pada seberapa keras kalian berusaha.
Tuan beralis panjang adalah orang pertama yang tertawa terbahak-bahak. Yang lain ikut tertawa bersama mereka. Guru besar, Yunsi tersipu malu, menghentakkan kakinya, dan, karena tak sanggup tinggal lebih lama lagi, menutupi wajahnya dan bergegas keluar ruangan. Ye Qiu berdiri di sana, menatap Ziyang Tianzun dengan tak berdaya. Guru besar, lihatlah dirimu. Kenapa kau menatapku? Tanya Ziyang Tianzun dengan percaya diri. Apakah aku salah? Ini urusan serius, masalah yang sangat penting. Chang Seng, dengarkan aku baik-baik. Habiskan lebih banyak waktu dengan Sier, kau dengar. Menghadapi desakan untuk memiliki anak yang tiba-tiba dari gurunya, Ye Qiu hanya bisa tertawa dan menangis sambil menjawab, "Ya, saya akan mendengarkan guru saya." Nah, begitulah, Ziyang Tianzun mengangguk puas, seolah-olah dia telah menyelesaikan tugas penting. Lalu, dia menatap sekeliling, senyumnya perlahan memudar. Baiklah, aku sudah mengatakan apa yang perlu kukatakan. Kalian boleh pergi sekarang, aku akan mengasingkan diri. Ziyang Tianzun tidak mengatakan sesuatu yang lebih sentimental, tetapi hanya mengangguk kepada semua orang dan kemudian dalam hati melafalkan mantra. Tiba-tiba, lonceng kekacauan terbang ke atas, membesar, dan menyelimuti sosoknya. Ayo pergi, jangan ganggu kesunyian tetua agung. Perintah Yunshan, semua orang meninggalkan kamar Ziyang Tianzun dan pergi dari halaman. Kelompok itu berjalan dalam diam di sepanjang jalan berbatu. Wajah Yunsi yang memerah belum sepenuhnya hilang. Dia berjalan di samping Ye Qiu dengan kepala tertunduk, sesekali meliriknya sebelum dengan cepat memalingkan muka. Guru beralis panjang, dengan seringai licik, menyenggol Mo Tianji di sampingnya dengan siku dan berbisik, "Hehe, adik junior, menurutmu bocah kecil itu akan benar-benar mendengarkan kata-kata senior Ziyang? Akankah kita bisa segera minum anggur pernikahan?" Mo Tianji melirik tak berdaya ke arah Dewa Alis Panjang dan berkata, "Kakak senior, Anda seharusnya lebih mengkhawatirkan urusan Gunung Suci Kuno. Gunung Suci Kuno adalah urusan anak-anak nakal itu. Apa gunanya aku mengkhawatirkannya?" kata Dewa Beralis Panjang dengan angkuh, lalu mengelus dagunya, matanya bersinar. "Tapi ngomong-ngomong, jika mereka benar-benar punya anak, dia pasti akan sangat cantik dan sangat imut. Saat itu, aku bisa mengajarinya ramalan dan ilmu fisiognomi, dan membiarkannya mewarisi jubahku." Tepat saat itu, Ye Qiu, yang berjalan di depan, berkata tanpa menoleh, "Pak Tua, apakah Anda ingin dipukuli lagi?" Sang guru beralis panjang itu menundukkan kepalanya dan bergumam pelan, "Sangat pelit. Aku bahkan tak bisa berkata apa-apa." Tiba-tiba, Ye Qiu berhenti di tempatnya, alisnya berkerut, dan ekspresi berpikir muncul di wajahnya. "Qiuer, ada apa?" Ye Wushuang memperhatikan tingkah lakunya yang tidak biasa dan bertanya. Yang lain juga berhenti dan menatap Ye Qiu. Ye Qiu ragu sejenak, lalu berkata, "Ayah, sepertinya aku telah melupakan sesuatu, atau lebih tepatnya, mengabaikan sebuah detail." "Detail apa saja?" tanya Ye Wushuang. Ye Qiu menenangkan diri dan berkata, "Ketika Yang Mulia menganugerahkan rambutnya kepadaku, beliau mengatakan bahwa rambut ini, jika dipadukan dengan lonceng kekacauan, dapat membantu tuanku memperpanjang hidupnya selama 1 tahun lagi. Saat itu aku sangat bersemangat sehingga aku hanya mengingat jangka waktu 1 tahun, baru sekarang aku tiba-tiba menyadari bahwa waktu di dalam lonceng kekacauan berbeda dengan waktu di luarnya. Ketika Yang Mulia berbicara tentang 1 tahun, apakah yang Anda maksud adalah 1 tahun di dunia luar, atau 1 tahun di dalam lonceng kekacauan?" Setelah mendengar itu, semua orang awalnya terkejut, lalu ekspresi mereka berubah. Ye Wushuang adalah orang pertama yang bereaksi.
sikapnya yang biasanya tenang kini dipenuhi dengan kegembiraan. Kiwuer, maksudmu? Ye Qiu berkata, maksud saya, jika Yang Mulia merujuk pada waktu di dalam lonceng kekacauan, maka jika Grandmaster mengasingkan diri di dalam lonceng selama setahun, kekuatan hidupnya dapat diperpanjang selama setahun lagi. Tetapi jika Yang Mulia merujuk pada waktu di luar. Dia menarik napas dalam-dalam, menahan kegembiraannya, dan berkata, apa yang terjadi di dunia luar setidaknya membutuhkan waktu 10 tahun, atau bahkan 100 tahun, untuk terjadi di dalam lonceng ini. Oleh karena itu, kekuatan hidup Grandmaster dapat dipertahankan di dalam lonceng selama lebih dari 1 tahun. Apa? Keempat pendekar pedang abadi itu terkejut. Ye Qiu berkata, kecepatan penurunan kekuatan hidup Grandmaster untuk sementara distabilkan oleh rambut Yang Mulia. Jika keadaan stabil ini dapat dipertahankan selama setahun di dunia luar, maka di dalam lonceng kekacauan, karena aliran waktu melambat, laju kehilangan vitalitas yang sama akan mengakibatkan waktu di dalam lonceng tersebut memanjang berkali-kali lipat. Dengan kata lain, Grandmaster kita mungkin memiliki rentang hidup beberapa dekade atau bahkan ratusan tahun di dalam lonceng kekacauan, atau bahkan lebih lama. Diam, suasana di sana sangat sunyi. Semua orang terkejut dengan kesimpulan mendadak ini, dan kemudian, perasaan gembira meluap di dalam diri mereka. Tuan Muda Ye, apakah ini benar? Tanya Dewa Pedang dengan suara gemetar. Sangat mungkin, kata Ye Qiu, 1 tahun yang Yang Mulia sebutkan kemungkinan besar merujuk pada waktu eksternal, sedangkan kekuatan hidup sebenarnya yang dimiliki Grandmaster di dalam lonceng akan jauh melebihi 1 tahun. Bagus, wajah Yunshan penuh kegembiraan. Dengan cara ini, kita akan punya cukup waktu untuk pergi ke Gunung Suci Kuno untuk mencari buah reinkarnasi. Master alis panjang juga sangat gembira. Sambil tertawa, aku sudah tahu, Senior Ziyang adalah orang yang beruntung. Hidupnya tidak ditakdirkan untuk berakhir di situ. Hahaha, semuanya sudah beres. Kodok 8 harta karun, yang mengikuti di belakang kelompok itu, juga melangkah maju. Wajahnya yang jelek tapi imut terangkat, dan berkata dengan nada serius, aku sudah lama tahu bahwa tetua tertinggi diberkati dengan keberuntungan besar dan pasti akan mengubah kemalangan menjadi keberuntungan dan mengatasi malapetaka ini. Ini adalah anugerah surga dan keberuntungan King Yun. Sang tuan beralis panjang mengumpat, dasar kodok, kau pandai bicara setelah kejadian. Ye Wushuang juga tersenyum lega dan berkata, Kiwuer, penemuanmu sangat penting. Tetapi perjalanan ke Gunung Suci Kuno tidak bisa ditunda. Ayah benar, kata Ye Qiu, meskipun kita sekarang punya lebih banyak waktu, pencarian buah reinkarnasi sebaiknya dilakukan secepatnya. Yunshan berkata, bagaimana kalau kita pergi ke Balai Dewan dan membahas masalah pergi ke Gunung Suci Kuno secara rinci. Pada saat itu, sekelompok orang mengikuti Yunshan langsung ke Aula Dewan.